Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Serasa memiliki suami yang bersedia memberikan nafkah. Kafan merenggangkan otot-ototnya yang kaku, menggeleng-gelengkan tengkuk dan leher kepalanya yang mulai berat. Akhirnya pekerjaan yang menguras waktu dan tenaganya selesai. Kafan menyeruput kopi di sampingnya yang sudah dingin dan terasa makin manis. "Aileen, ayo kita pulang," ujar Kafan. Sembari merapikan meja kerjanya, mematikan laptopnya dan memasukkannya kembali ke tas kantornya bersama beberapa berkas penting. "Aileen." Kafan mendongakkan kepala menatap gadis yang sedari tadi dipanggilnya namun tidak menyahut, dan ternyata gadis itu sedang damai dalam dengkurannya. Kafan tersenyum lebar menatap Aileen yang tertidur dengan bersandar di sofa ruangannya. Kafan melonggarkan kancing pakaiannya berjalan mendekati Aileen, ditatapnya wajah polos Aileen dalam-dalam. Dalam irama dengkuran gadis itu terlihat sangat manis dan lucu di mata Kafan. Kafan duduk di samping Aileen, mengusap rambut Aileen dengan pelan. "Terima kasih sudah menemaniku hari ini, dan maaf sampai membuatmu ketiduran menungguku," gumam Kafan lembut. Tangan kekar Kafan meraih tubuh mungil Aileen, menggendongnya membawanya pulang ke apartemen mereka. "Astaga, aku bahkan sampai lupa melewatkan makan hari ini," pekik Kafan kaget ketika perutnya berbunyi nyaring dan rasa perih yang begitu melilit di ulu hatinya. "Pasti dia juga lapar," bisik Kafan sambil menoleh ke Aileen yang tetap tertidur pulas tanpa terusik sedikit pun. Kafan semakin mempercepat laju mobilnya, dia ingin segera sampai di apartemen. Sembari menggendong Aileen, Kafan membawa semua barang-barangnya masuk ke apartemen. Menidurkan Aileen pelan-pelan di kamarnya seolah tak mau mengusik tidur gadis itu yang aslinya emang ngebo. Kafan segera ke dapur, melepas kemeja kantornya dan mulai menghidupkan kompor mulai memasak sekedar untuk mengganjal perutnya yang sudah kelaparan. Sudah entah pukul berapa ini, tetapi minimal jangan sampai asam lambungnya kambuh dan itu akan sangat mengganggu aktivitasnya. "Aku lapar," tiba-tiba seorang gadis dengan wajah kantuk dan rambut acak-acakan berdiri di depan kamar Kafan meratap memelas. Kafan menatapnya sambil tersenyum. "Duduklah, sebentar lagi masakan untukmu siap," sahut Kafan menyuruh Aileen duduk. Tanpa membantah, Aileen duduk diam menunggu dengan patuh sampai Kafan selesai memasak. Setelah selesai Kafan segera membawa 2 piring pasta ke tempat Aileen duduk. "Makanlah." "Pasta?" tanya Aileen dengan wajah heran. Kafan mengangguk lembut. "Gak pakai nasi mana kenyang," protes Aileen yang seketika membuat Kafan bergelegak tawa. Aileen terlalu lucu dan polos. "Aileen, ini pasta, kenapa harus pakai nasi? Kata ibuku makan apapun harus pakai nasi biar kenyang." Sahut Aileen sambil berdiri membawa piring pastanya ke dapur lagi, membuka Magicom untuk mengambil nasi. "Loh kok gak ada nasi sih?" serunya kecewa ketika membuka Magicom tetapi tidak ada nasi yang dicarinya. "Aku memang jarang makan nasi," sahut Kafan. "Yah, gak bakalan kenyang nih, mana pasta segini doang," gerutunya sembari kembali duduk di samping Kafan. "Aku bukan bule tuan, yang hanya makan keju aja udah kenyang." Kafan hanya terkekeh geli melihat Aileen yang makan pasta dengan amat sangat terpaksa.
Sorry ya, kemarin aku lupa ngajak makan saking sibuknya. Awas aja kalau aku jadi tambah kurus, Tuan pasti bakalan dimarahin bapakku, sahut Aileen. Ngemil pasta, lanjutnya sambil menyuapkan satu suapan pasta ke mulutnya. Mau nambah lagi, tawar Kafan. Nggak mau habis 10 porsi juga gak bakalan kenyang kalau gak ada nasi. Aileen memang asli Indonesia yang baru bisa dikatakan makan jika sudah makan nasi, no debat. Selesai makan, Aileen langsung mencuci piringnya dan piring milik Kafan. Ibu selalu mengajarinya setiap mau tidur upayakan semua piring gelas yang kotor sudah bersih dan dirapikan. Telilit, tiba-tiba HP Kafan berdering. Aileen melirik sekilas, siapa sih malam-malam nelpon, pikirnya kepo. Kafan mengambil ponselnya lalu berjalan menjauhi Aileen. Halo, bagaimana? Oh baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Kafan menyahut panggilan di ponselnya. Aileen, ini sudah malam, cepatlah tidur. Malam ini kau tidur saja di kamarku. Aku harus pergi sekarang, pamit. Kafan cepat. Mau kemana sih, Tuan? Ini sudah larut malam. Apakah malam seperti ini ada klien yang mau bertemu? Protes Aileen. Apakah Anda baru teringat kalau ada janji dengan seseorang? Kafan tersenyum dengan semua pertanyaan Aileen. Biasanya dia akan kesal dan tak suka jika ada orang yang memprotes atau mencampuri apa yang hendak dilakukannya. Tetapi berbeda saat bersama Aileen kali ini, Kafan terlihat tenang dan bahkan tersenyum membalas Aileen. Aku ada urusan sebentar. Apa kau keberatan di rumah sendirian? Tanya Kafan lembut. Tidak bisakah urusan Tuan itu ditunda besok saja? Tuan seharian sudah bekerja bahkan sampai lembur tengah malam. Aku hanya mengkhawatirkan kesehatan Tuan. Tuan bukan robot kan yang bisa melakukan aktivitas apa saja tanpa beristirahat. Sahut Aileen yang ternyata lebih mengkhawatirkan kesehatan Kafan. Baiklah, aku akan beristirahat malam ini asal kau mau menemaniku di kamar, pinta Kafan dengan lirikan mata nakal. Modus, cibir Aileen, tetapi langsung digendong Kafan kembali ke kamarnya. Aileen hanya pasrah saat Kafan merebahkan tubuhnya di kasur lalu mencium rambutnya dengan lembut. Janji langsung istirahat, Aileen mengangkat alisnya menghentikan apa yang dilakukan Kafan. Bisa tak bisa Aileen harus mencegah jangan sampai sesuatu di luar perjanjian terjadi. Oke baiklah, Kafan mengalah lalu berbaring di sebelah Aileen. Mengangkat kepala Aileen disandarkan di dada bidangnya lalu memeluk pinggang Aileen dengan erat. Biarkan seperti ini ya, aku ingin seperti ini untuk sekarang, jangan bergeming dan menjauh dariku, pinta Kafan dengan lembut. Aileen hanya mengangguk lalu menyudupkan kepalanya di dada Kafan, hangat yang akhirnya mengantarkannya kembali tertidur lelap. Pelan Kafan meletakkan kepala Aileen di kasur menyelimuti tubuh gadis itu, lalu mencium keningnya. Kamu gadis yang sangat konyol dan bodoh, tetapi aku sangat nyaman bersamamu. Kafan mencium bibir tipis Aileen dengan lembut. Sebenarnya ingin sekali dilahapnya bibir itu namun dia urungkan. Dia tak mau mengusik tidur Aileen. Kafan menyambar jaket hitamnya lalu mengunci pintu apartemen dan segera pergi ke markas. Di sana Davin dan asisten Lee sudah menunggunya. Maaf Tuan, di markas perbatasan kita baru saja didatangi musuh, tetapi mereka tidak ada yang melakukan penyerangan.
Mereka hanya datang lalu menanyakan soal barang Tuan, ujar asisten Lee memberi laporan pada Kafan. Begitu Kafan tiba di markas dan duduk di kursi ruang pribadinya. Barang, tanya Kafan balik dengan mengerutkan jidat, merasa aneh dengan yang mereka lakukan. Benar Tuan, mereka datang menanyakan barang yang katanya pernah Tuan ambil dari bos besar mereka. Davin ikut memberi penjelasan. Barang apa? Bahkan aku sama sekali tak mengenali siapa Mr. X itu. Manusia yang penuh misteri, lalu bagaimana aku pernah berurusan apalagi mengambil barang darinya? Sejak awal kemunculan mereka dan mengusik klan kita, aku bahkan sama sekali tak tahu apa motif tujuannya. Yang kuingat kita pernah mengalahkan mereka dalam sebuah pertarungan dan mengambil apa yang menjadi taruhan mereka. Ucap Kafan sembari mengingat peristiwa apa yang menjadi penyebab permusuhan mereka. Mungkin ada hal yang Tuan lupa, asisten Lee mencoba mengingatkan Kafan. Kafan diam berpikir keras. Lalu apalagi yang mereka katakan, tanya Kafan setelah beberapa menit dia berpikir tetapi tetap tak menemukan jawaban. Tidak ada Tuan, hanya itu, mereka menanyakan barang, lalu mereka pergi tanpa membuat keributan apapun, jawab Davin. Tetapi menurut saya Tuan ini seperti pancingan mereka. Mereka sengaja membuat seolah Tuan melupakan sesuatu dari mereka yang akhirnya membuat permusuhan ini. Sedangkan ini adalah kelemahan kita yang bisa membuat mereka menyerang kita kapan saja, asisten Lee menyampaikan analisanya. Mengapa kau bisa berpikir seperti itu? Tanya Kafan penasaran. Jika masalahnya hanya sebuah barang, mengapa tidak mereka mengirim orang suruhan untuk datang ke perusahaan dan menemui Tuan? Bukankah itu lebih terlihat seperti sesama pembisnis? Jika mereka memilih mendatangi markas kecil di perbatasan, bukankah itu hanya alibi atau rencana mereka saja? Sahut Lee menjelaskan. Saya pikir mereka sengaja supaya saya atau Davin Tuan utus ke sana di perbatasan dan mereka akan dengan mudah masuk dan menyerang markas besar. Davin terdiam mendengarkan analisa Lee yang terdengar cukup masuk akal. Saya sempat berpikir Tuan, bukankah kita pernah menemukan anak buah mereka yang kita tawan pernah ditemukan adanya chip? Yang besar kemungkinannya itu adalah alat pendeteksi tempat atau sebuah lokasi, tambah Lee lagi. Tapi sebentar, potong Davin tiba-tiba, seperti mengingat sesuatu. Bukankah di kantor Mr. X sudah mengirimkan mata-mata lewat OB mencurigakan itu? Davin mengingatkan sesuatu yang beberapa hari ini dilupakan mereka. Kafan langsung menoleh ke asisten Lee dari tatapannya seakan ingin memakan Lee yang lalai dengan tanggung jawabnya. Maafkan saya Tuan, saya belum sempat lagi mengobservasi OB itu. Saya terlalu disibukkan dengan urusan klien Tuan, ucap Lee yang paham dengan tatapan maut Kafan. Apa kau sudah bosan bekerja? Desis Kafan menakutkan. Kau sudah banyak mengeluh dengan tugas-tugasmu, apa kau sudah berani membantahku? Tidak Tuan, maafkan atas kelalaian saya janji akan segera menyelesaikan semuanya Tuan, Lee menciut ketakutan. Si Davin malah cengingisan melihat Lee yang mati ketakutan. Aku tidak mau tahu, kau selesaikan tugasmu atau kau selesai denganku, ancam Kafan memberi gertakan. Baik Tuan, Lee langsung mati kutu ketakutan. Dia tidak mungkin berani membantah apapun perintah Kafan atau resikonya nyawanya akan melayang dari raga. Kalian bagi tugas, kau Lee tetap selesaikan semua tugas dan pekerjaanmu, aku tak mau lagi kau bertindak bodoh dan lelet.
Dan kau Davin, kau terus pantau pergerakan Mr. X dan anak buahnya. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang dia inginkan, titah Kafan. Ini trik yang terlalu memalukan, umpat Kafan mencibir musuhnya. Siap laksanakan tuan, sahut dua bocah itu bebarengan. Kafan langsung pergi dari markas. Hahaha, mampus lu, hampir aja lu dipenggal tuan, hahaha, ledek Davin menertawakan nasib Lee. Sialan lu, seneng ya lihat temannya mati sia-sia, umpat Lee kesel. Jelas dong, siapa sih yang gak bahagia lihat temannya susah, hahaha, sahut Davin enteng. Kalau gue gak ada semua urusan dan pekerjaan jatuh ke lu semua bego, hahaha. Lu akan gantiin posisi gue jadi zombie yang gak pernah bisa tidur terus diburu tuan untuk menyelesaikan tugas, balas Lee. Seketika wajah Davin langsung pucat, membayangkan nasibnya jika di muka bumi ini tidak ada Lee. Dia akan menjadi satu-satunya orang yang terus dikejar-kejar tugas, bahkan urusan perusahaan yang sangat memusingkan itu juga akan menjadi tugasnya. Hahaha, gue puas, gue bahagia lihat lu jadi zombie. Ngebayangin lu yang harus ngurusi meeting-meeting tuan, ketemu klien, ngurusin masalah perusahaan, hahaha. Kalau lu siap, gue dengan sukarela akan menghilang dari bumi ini, Lee mengejek Davin yang pucat. Ah tidak, gue bisa jadi mayat hidup, lu aja, lu harus sehat, lu harus tetap di sini menyelamatkan gue, tolak Davin. Lu adalah penyelamat gue, karena ada lu, gue di sini hanya kebagian tugas yang menyenangkan, menyiksa orang-orang dengan sukarela. Lee menonyor kepala Davin kesal. Tadi lu mengharap gue dimakan tuan, sekarang lu minta gue tetap di sini buat jadi penyelamat lu, umpat Lee. Lu tetap di sini ya, lu gak boleh sampai dipenggal tuan, semangat, semangat asisten Lee. Jangan pernah mengeluh dengan perintah tuan, lu pasti bisa, Davin memberi semangat pada Lee. Fu, you, balas Lee lagi. Davin hanya cengengesan menanggapinya. Mereka memang sudah kayak Upin Ipin si kembar sial yang saling melengkapi, bukan kembar siam ya, tapi kembar sial. Mereka adalah kaki tangan Kafan terbaik dan selalu menjalankan tugas dengan serapi dan sebersih mungkin. Mereka adalah eksekutor dari semua titah Kafan. Lee bertugas mengurus seluruh urusan dan mengcover perusahaan, sedangkan Davin menjadi eksekutor di markas. Lee segera meninggalkan kembaran sialnya. Malam ini Lee akan mengobservasi kembali si OB yang mencurigakan itu. Gegara urusan pernikahan Tuan Kafan dengan Aileen dan dia adalah si seksi kesibukan. Membuatnya hampir lupa dengan duri kecil yang bisa mengganggu urusannya. Kafan sudah tiba lagi di apartemennya. Malam ini dia memang membawa Aileen ke apartemen, bukan ke mansion. Entah kenapa dia sedang ingin menikmati suasana hanya berdua saja dengan gadis itu. Kafan masuk ke apartemen dengan sangat pelan, langsung menuju kamar di mana di sana Aileen masih tertidur pulas dengan lelapnya. Syukurlah kau masih tidur, kau tidak tahu jika barusan aku pergi. Maaf ya meninggalkanmu sendirian, ucap Kafan lirih begitu melihat Aileen masih damai dalam mimpinya. Kafan segera ganti pakaian dan mandi. Mandi di pagi buta seperti ini memang sepertinya lebih menenangkan untuk laki-laki berdarah dingin mendidih seperti Kafan ini. Selesai mandi, Kafan langsung merebahkan tubuhnya di sebelah Aileen, menatap gadis itu dengan lekat, lalu tangan kekarnya melingkar dan memeluk Aileen erat.
Selamat tidur, semoga mimpimu indah, bisiknya pelan. Aileen yang emang udah ngebo kalau tidur tetap terdengar mendengkur halus tanpa terusik oleh Kafan. Kafan langsung membenamkan kepalanya di tengkuk Aileen, menghirup lembut aroma rambut Aileen yang harum segar. Membuat jiwanya langsung tenang melayang dan lelap menyusul Aileen ke alam mimpi. Aileen melompat setengah mati begitu dia membuka mata. Tangan kekar seorang laki-laki yang membuatnya hampir terkencing-kencing melingkar dengan santai di pinggangnya. Begitupun dengan Kafan yang terkaget dengan teriakan Aileen yang memekakan telinga. Berisik, omel Kafan kesal. Tuan ngapain? Ini sudah kedua kalinya Tuan sembarangan dengan saya. Kita baru saja menikah Tuan, tapi Tuan sudah melanggar perjanjian yang sudah kita sepakati, tuding Aileen waspada. Hei kau lupa, kau di kamar siapa sekarang? Tanya Kafan balik. Aileen langsung memperhatikan sekitarnya, ruangan yang asing bukan kamarnya ataupun kamar Kafan. Kita di mana Tuan? Tanya Aileen dengan suara yang dirubah lebih pelan. Cepat pergi mandi, mandilah di kamar mandi luar, jangan di kamar mandiku, kau hanya akan membuatku terlambat. Aileen segera keluar dari kamar Kafan, begitu sampai luar Aileen bingung. Ini bukan rumah Tuan, apa ini di apartemennya, kenapa pulang ke apartemen, gumam Aileen bingung. Menatap sekitar dengan asing, tetapi segera dia berjalan mencari kamar mandi. Jangan sampai Tuan menyebalkan itu selesai mandi, Aileen masih tolah-toleh kayak orang bingung di depan kamarnya. Selesai mandi Aileen langsung mengecek isi kulkas, rencananya dia mau masak membuat sarapan seadanya isi kulkas. Kafan keluar kamar sudah segar dan wangi. Pagi ini dia berpenampilan lebih santai memakai kaos putih dengan celana pendek selutut dan tak lupa arloji mahalnya nangkring di lengan kiri. Kafan duduk memperhatikan Aileen yang sudah mulai sibuk memotong-motong sayuran. Kau mau masak? Tanya Kafan. Rencananya begitu, aku mau buat sarapan pagi kita. Tapi rupanya di kulkas Tuan ini hanya ada daging dan telur lalu pasta, sahut Aileen tanpa menoleh. Jadi apa yang mau kau buat? Tanya Kafan serius. Tuan tampan satu ini gak pernah lebih santai sedikit, apa-apa serba tegang, kaku, dingin dan hawanya menginterogasi. Ayam aku mau buat omelet, jawab Aileen. Buatkan aku roti bakar saja, baru siang nanti kau belanjalah beli apa yang mau kau masak, pinta Kafan. Loh kita gak pulang ke mansion Tuan? Tanya Aileen sambil menoleh dan menatap Kafan. Bukankah di sini juga di rumahku? Ya iya sih. Lalu apa bedanya di mansion dan di apartemen? Sahut Kafan acuh. Aileen hanya diam tak menyahuti lagi, tangan lincahnya langsung membuatkan roti bakar sesuai pesanan Kafan. Tak lupa membuatkan secangkir kopi untuk menemani roti bakar. Selesai langsung dihidangkan di samping Kafan duduk, laki-laki dingin seram itu sedang sibuk membaca koran pagi ini. Ini Tuan, abis ini aku harus pergi. Aku harus bertemu klien dengan suasana santai, jadi kau belanjalah sendiri. Tetapi ingat, jangan keluyuran kemana-mana harus pulang tepat waktu, aku pergi tidak begitu lama. Aku mau makan siang masakanmu, Kafan memberi peringatan. Iya Tuan, lagian mau ngeluyur kemana sih, di sini aja gak paham mana-mana, apalagi ada temen, jawab Aileen. Baguslah, balas Kafan sambil menyeruput kopi buatan Aileen. Kopi buatanmu boleh juga, puji Kafan pada kopi racikan Aileen. Oh
tentu Tuan, tidak usah heran kalau soal itu. Sebab Bapak di dusun dulu adalah petani kopi sekaligus peracik kopi buatannya yang terbaik. Aroma, rasa yang begitu pas dan nikmat. Aileen menyombongkan diri. Boleh juga, balas Kafan merespon dengan acuh. Kalau Tuan mau aku bisa membuatkan berbagai macam kopi untuk Tuan. Baiklah, mulai besok kau yang menyiapkan sarapanku. Oh ya, siang ini Tuan mau makan apa? Biar saya belanjanya enak sesuai request Tuan, tanya Aileen. Masaklah apa yang kamu bisa, aku akan memakannya apapun yang kamu masak, jawab Kafan cuek. Oke, tak masake jangan paku sisan, jawab Aileen menggunakan bahasa Jawanya. Ngomong apa barusan? Bisakah kau menggunakan bahasa yang dimengerti semua orang? Protes Kafan. Kau baye yang dindak keruan, ame jemelain pacak lah paham bahasa Jawi. Balas Aileen lagi kali ini menggunakan bahasa pagar alam lahat. Ais, kau sengaja mengejekku begitu dengan memamerkan dua bahasamu yang tidak aku mengerti hao. Omel Kafan yang merasa Aileen sedang pamer. Tuan kali yang sensian, makanya kesinggung, cibir Aileen balik. Ya udah mana duit, buat belanja entar, Aileen menengadahkan tangannya minta uang belanja pada Kafan. Seketika Aileen merasa lucu sendiri serasa benar-benar dia memiliki seorang suami yang akan bersedia memberikan nafkah salah satunya uang belanja. Berbeda dengan Kafan, dia merasa baru Aileen satu-satunya orang yang berani bersikap seperti ini padanya. Andai kata Aileen tahu siapa dia sebenarnya, apakah gadis ini tetap akan bersikap manis lucu seperti ini padanya? Kafan merogoh sakunya mengeluarkan uang ratusan sebanyak 7 lembar dan memberikannya pada Aileen. Segini cukup, tanya Kafan. Wow, sehari dapat uang belanja segini. Apa gue gak bisa beli Alphard dari tabungan sisa belanja ya? Gumam Aileen yang takjub dengan uang belanja yang Kafan berikan padanya. Uang sebanyak ini mau belanja apa ya? Tuan, apa Anda menyukai masakan sayur-sayur biasa? Tidak harus masakan ala-ala orang bule kan? Kau pikir aku ini orang mana? Alien, aku juga orang Indonesia, Aileen, jadi makananku juga sama seperti yang orang lain makan. Ya mastiin aja Tuan, berarti sayur asem doyan, sambal terasi, tahu tempe, pit, ikan asin gitu, doyan emang, pernah makan, tanya Aileen. Kafan menutup korannya lalu menatap mata Aileen dalam. Masaklah apapun yang kamu bisa, kalau masakanmu lebih enak dari maidku. Siapa tahu kau bisa kuangkat menjadi koki di rumahku, sahut Kafan memberikan kalenge pada Aileen. Wow, kayaknya lagi ngetes masakanku nih, mau jadi juri Masterchef nih Tuan, tebak Aileen. Bukankah untuk menjadi seorang istri itu salah satunya harus bisa masak? Memasak makanan untuk suami memberikan pelayanan terbaik pada suaminya. Kafan ngeles pakai bawa-bawa tugas istri segala kayak dia tahu aja tugas dia sebagai suami. Tuan ini orang bule tapi gayanya kayak mertua-mertua killer. Yang nuntut mantu harus bisa masak, beberes rumah, ngurus anak, benerin genteng, nambal ban, ganti keran bocor. Kau mau jadi tukang bangunan kah? Tanya Kafan dengan wajah bingung. Keknya doi gak paham dengan ocehan yang Aileen sebutkan. Aileen menghela nafas manyun. Selera humor tuan tampan satu ini jelek banget sih.
Sampai dia gak bisa diajak bercanda, semuanya dibawa ke obrolan serius. Ah, sudah lupainlah Tuan, kenapa jadi tukang bangunan sih? Ya udah Tuan, kalau mau pergi ya pergilah, yang lama aja juga boleh. Nanti pulang-pulangnya udah aku masakin yang spesial pokoknya. Baiklah, aku segera pergi. Ingat pesanku, jangan pergi terlalu lama, pergi jauh-jauh. Apalagi ketemuan dengan orang siapapun itu. Kafan kembali mewanti-anti. Iya Tuan, tenang, aku udah jinak kok, jadi gak kabur-kaburan ke layapan. Kafan segera menghabiskan sarapannya lalu segera pergi menemui kliennya. Mau meeting sama klien kok pakaiannya santai banget kayak mau ngapel. Ah, ngapelin pacar aja masih ada rapi-rapinya. Itu mah kayak mau pergi mancing, hihihi, mancing keributan, hahaha. Aileen mengoceh sembari ketawa gak jelas mengomentari penampilan Kafan. Tapi, kalau lagi pakai baju santai kayak gitu Tuan kelihatan lebih ganteng ya. Gak sepaneng aja pakai baju kantornya, bikin dia makin kelihatan sangar, seram dan bikin bete. Kalau pakaian yang tadi kan jadi lebih fresh dan imut. Selepas Kafan pergi, Aileen segera siap-siap buat belanja. Awalnya Aileen buka Maps dulu nih biar tahu posisi sekarang di mana, harus belanja kemana dan lain sebagainya. Pasalnya ini tempat baru yang dia sama sekali gak tahu kanan kirinya. Untungnya kunci apartemen dan kartu buat keluar masuk lift udah Kafan kasih buat dia, jadi lebih gampang buat naik turun keluar masuk. Selesai mandi udah wangi, Aileen segera keluar apartemen turun ke lobi dan mau ke swalayan terdekat buat belanja. Sembari nunggu taksi online pesanannya, Aileen mengeksplor pemandangan di sekitar apartemen, benar-benar mewah dan elit. Pasti yang tinggal di sini para orang kaya dan berduit semua nih, lihat aja mobilnya pada sport, tahu kalau gak mobil-mobil mewah mehong-meleong. Nona Aileen, ujar seorang driver mobil yang berhenti tepat di depan Aileen berdiri. Mas ojol ya, tanya Aileen balik. Kang ojol itu langsung mengangguk tersenyum. Aileen segera masuk ke mobil demi melindungi kepalanya yang sudah kepanasan, karena siang ini memang cuaca lagi sangar-sangarnya. Tumben non gak diantar sopir, ujar Kak ojol membuka obrolan mereka. Aileen tersenyum nyengir. Mungkin taunya driver ini semua penghuni apartemen mewah ini adalah kalangan elit yang apa aja terfasilitasi. Tapi emang bener sih, kalau ngelihat dari tempatnya yang mewah megah kayak gini wajarlah yang sanggup tinggal di sini cuman para konglomerat doang. Hehehe, lagi pengen naik ojol aja, sahut Aileen sekenanya. Perjalanan terus berlanjut sampai berhenti di sebuah swalayan besar. Aileen turun dari mobil setelah memberikan bintang 5 pada driver ramah baik dan suka ngobrol itu. Aileen langsung masuk ke swalayan mengambil troli belanja dan langsung mendorongnya ke tempat sayur dan lauk pauk. Kira-kira Tuan Kafan suka makan apa ya? Selama gue bareng dia kan gue jarang banget lihat dia makan. Gumam Aileen celingukan bingung mau memulai belanja. Sekelas CEO doyan sayur kangkung, kol, bayam, ada pit, ikan asin, ada juga tahu tempe, takutnya makannya makanan yang gue kagak kenal. Duh ribet ya, Aileen berjalan dengan ragu. Dia mengambil beberapa sayuran yang sesuai seleranya aja. Bodoh amat mau Tuan Kafan makan atau enggak. Apa Tuan gue buatin makanan khas dusun aja kali ya, biar dia kenal gitu. Aileen menggumam sendirian mencari ide masakan buat Kafan. Karena dirasa doi makin pusing gak tahu mau milih sayuran apa buat Kafan, akhirnya Aileen memutuskan untuk membeli yang dia mau aja.
Kafan dipilihnya daging segar untuk dibuatkan daging panggang atau apalah nanti. Selesai membayar semua belanjaannya, Aileen memutuskan untuk istirahat sebentar mengisi bahan bakar. Seret juga tenggorokan setelah muter-muter milih belanjaan dan mengantri di kasir yang lumayan lama. Akhirnya Aileen memutuskan untuk memesan segelas es boba sambil memesan beberapa cemilan. Belanjaan sekarungnya dibiarkan di lantai sebelahnya. Lin, sebuah panggilan yang akrab memanggil namanya membuat Aileen menoleh dan mencari si sumber suara. Seorang laki-laki manis ganteng berdiri tak jauh di belakangnya sambil tersenyum. Bang Marvin, sahut Aileen. Laki-laki itu langsung duduk menarik kursi di depan Aileen. "Sedang acara apa kamu di sini?" tanya Marvin sembari mengusap pucuk rambut Aileen, hal yang biasa dia lakukan sedari kecil pada gadis manis itu. "Sedang belanja bang," sahut Aileen. "Belanja, bici mane?" Marvin tolah-toleh mencari ibu Aileen. "Tidaklah, aku sama ibu, aku nidang belanja keperluan Tuan Kafan," sahut Aileen. "Belanja keperluan Tuan Kafan, kabani bini dai ngape ngajung mirip maitnya," selidik Marvin keheranan. "Justru karena gue ini bininya bang, jadi gue mau nyiapin masakan yang spesial, makanya gue belanja sendiri," kilah Aileen. "Apa gak ada lagi pembantu di rumah suami konglomeratmu itu untuk disuruh sampai Nyonya Kafan harus turun tangan sendiri? Apa jangan-jangan dia memang memperlakukan lu seperti ini?" bidik Marvin dengan tatapan tajam. Aileen kebingungan. Menutupi sesuatu dari Bang Marvin adalah sesuatu yang cukup sulit mengingat Marvin adalah orang yang paling tahu karakter Aileen. "Kagaklah hahaha, masa iya Kafan tega nganggep gue pelayannya? Gue kan, dia itu kan, cinta banget sama gue." Aileen menggelegar tawa, berusaha menutupi kecanggungannya saat ini. Marvin mengerutkan jidatnya sambil menatap Aileen tajam, entah mengapa mata itu seakan sedang mencari sesuatu. Tatapan Marvin benar-benar membuat Aileen takut dan merasa Marvin adalah sosok yang berbeda dari Marvinnya dulu. "Lu yakin?" tanya Marvin tajam. "Ngape labang kamu ini?" Tatapan matanya serem nian dem macam penjahat bae. Aileen sengaja mengalihkan pertanyaan, tetapi sejujurnya dia emang kurang nyaman dengan tatapan Marvin saat ini. "Gak usah ganti topik, gue serius. Kafan gak memperlakukan lu seenaknya kan? Lu beneran diperlakukan layaknya istri kan?" tanya Marvin tegas. Iya bang, dai baik nian nga aku, sayang nian, cinto," jawab Aileen cepat. "Anya dek usahlah pasang muka garang luk itu, pacak gawe aku takut." Jangan heran kalau bahasa mereka campur-campur, Marvin dan Aileen emang sama-sama keturunan lahat pagar alam dan Jawa. Marvin hanya diam menatap Aileen datar. Seandainya Aileen tahu pertemuannya saat ini adalah hal menguntungkan untuk Marvin. Dia memang sedang ingin mencari tahu kebenaran akan pernikahan Kafan dengannya. Ada rahasia besar yang mungkin sampai kapanpun tak akan diceritakannya pada Aileen. "Oke, gue anggap lu gak bohong. Kasih tahu gue kalau Kafan nyakitin lu, gak akan gue kasih ampun dia." Iya bang, oh ya ngapain abang ada di sini? "Kebetulan lewat, sejak aku balik jemput Asmi sampai sekarang aku belum balik rumah, niatnya ini mau sekalian mampir."
Abang bareng sama Asmi sekarang, tanya Aileen. Asmi dang ada tugas lain, kita jarang bertemu, sahut Marvin. Gue pernah lihat Asmi lagi tugas, waktu itu pokoknya lagi ketemuan rahasia gitu sama karyawan Kafan yang berkhianat. Asmi bareng sama komplotan preman-preman gitu, lebih tepatnya sih kayak komplotan geng gitu loh. Kerja ngapain sih sebenarnya lu sama Asmi? Tanya Aileen. Mata Marvin tampak kaget. Wajahnya datar menatap Aileen. Pertanyaan Aileen sepertinya adalah pertanyaan yang tidak disangkanya. Ada gugup dan cemas menyelimutinya. Tetapi beberapa detik kemudian Marvin langsung tersenyum. Asmi itu kerja jadi bodyguard orang penting. Makanya penampilan dia mirip geng-geng kayak mafia gitu, jelas Marvin. Jadi bodyguard, emang ada yang makai, bukannya abang tahu kalau Asmi gak bisa berantem. Dicubit aja nangis gimana mau melindungi bosnya. Itu dulu Lin sekarang sudah berubah, Asmi yang sekarang sudah sangar. Oh gitu, Aileen manggut-manggut meski hatinya masih mengganjal dengan jawaban Marvin. Lu bahagia Nyil menjalani pernikahan dengan laki-laki itu? Tanya Marvin serius membuat Aileen mengerutkan jidat menatapnya bingung. Sorry, bukan gue. Jujur gue menyaksikan keseriusan dia sama lu. Pernikahan kalian terkesan sangat terburu-buru. Gue takut kalau Kafan gak serius menikahi lu, dia hanya mencari keuntungannya sendiri dan memperlakukan lu dengan tidak baik. Hehehe, jangankan lu bang, gue aja kadang masih gak yakin pertemuan singkat itu ternyata membuahkan keseriusan. Ya, meskipun acara pernikahannya cukup tertutup sih, tapi selama ini sikap dan perlakuan Kafan ke gue baik kok. Dia perhatian dan manja malah, sahut Aileen meyakinkan dia harus tetap merahasiakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pernikahan kontraknya harus tetap terjaga sampai waktunya selesai nanti. Kafan itu terkenal arogan, angkuh, dia bahkan terkenal tidak bisa dan tidak mau berkomitmen dengan seorang wanita. Tapi kenapa sama lu tiba-tiba langsung merit? Mungkin dia kesengsem sama gue sejak pandangan pertama, jawab Aileen santai sambil cengingisan. Gue kan karyawan teladan, cerdas dan lucu menggemaskan di perusahaannya. Sorry bang, biasanya gue pasti cerita sama lu kalau gue ada rahasia, tapi sekarang lu gak senyaman dulu. Gue ngerasa ada sesuatu yang asing di diri lu sekarang, sorry ya gue bohong, batin Aileen. Baguslah kalau benar kayak gitu, gue cuman khawatir aja lu dipermainkan sama dia. Marvin sepertinya tak mau memaksa Aileen untuk menggali lebih jauh semua pertanyaan yang sebenarnya sudah menumpuk di otaknya. Saran gue, jangan terlalu dalam memberikan hati lu buat dia. Jangan dulu ketinggian berekspektasi. Lu harus punya cadangan di hati lu kekuatan andai kata dia nyakitin lu, biar lu gak terlalu kecewa, ingat Lin. Kafan itu adalah seorang Casanova yang terkenal suka gonta-ganti perempuan, laki-laki yang enggan berkomitmen dengan perempuan. Dia juga pembisnis yang licik dan senang menghalalkan segala cara untuk urusan pribadinya. Gue gak mau lu disakiti dia, kalau sampai dia nyakitin lu, lu harus kasih tahu gue. Tenang aja bang, gue bisa jaga diri kok, gue juga gak mau terlalu berekspektasi tinggi. Karena lu tahu Kafan gak sepenuhnya cinta sama lu, tanya Marvin serius. Aileen langsung tersadar, sepertinya Aileen berhasil kepancing.
Bu, bukan gitu maksud gue. Lu kan tadi bilang gue buat gak terlalu dalam ngasih hati gue ke dia, berharap terlalu tinggi untuk sekarang. Makanya gue gak mau berekspektasi terlalu jauh, ngikutin alurnya aja, jelas Aileen cepat, harus pinter-pinter ngeles. On banget sih Lin, ngapa lu malah keceplosan sih? Bang Marvin makin ragu entar, omelnya dalam hati. Satu lagi pesan gue, Kavan adalah seorang pembisnis yang sudah pasti memiliki banyak kompetitor. Lu harus berhati-hati jaga diri lu baik-baik, lu gak boleh sampai kebawa dia ke urusan pribadinya, apalagi lu sampai terancam karena masalahnya. Jangan sampai tangan gue nyakitin suami lu kalau sampai itu terjadi karena gue mungkin gak bisa ngontrol lagi Lin. Bentar deh bang, gue perhatiin abang kayak tahu banget soal urusan Kavan, tahu dari mana? Abang salah satu kompetitor bisnis dia, tanya Aileen mulai curiga. Semua orang juga paham Aileen, di mana-mana sekelas pengusaha sukses terkenal dan hebat macam suami lu sudah pasti banyak kompetitor dan musuh. Gue cuman mau lu lebih waspada aja. Soalnya dari tadi yang lu bahas kayak Kavan itu orang yang paling membahayakan, padahal dia itu baik dan sayang banget sama gue. Marvin mengusap pucuk rambut Aileen, merusak poni kesayangan Aileen. Bang Marvin, poni gue, protes Aileen yang gak terima poni kesayangannya dibuat berantakan. Dari dulu masih sibuk ngurusin poni. Lu lapar gak? Gue traktir. Udah lama gak gue traktir kan? Ajak Marvin. Marvin masih ingin lebih lama bersama Aileen. Hanya sepertinya dia tak bisa lagi mengorek apapun informasi soal pernikahan mereka. Takutnya Aileen akan semakin curiga padanya. Topeng rahasianya tak akan dia biarkan siapapun mengendusnya sebelum misinya terlaksana. Oke, ayam goreng ya. Swings yang pedes, pinta Aileen antusias. Ngebayangin kriuk ayam goreng bikin dia makin lapar. Oke, let's go. Belanjaan lu titipin di sini aja dulu. Ah iya ngapain gue bawa ya, gangguin makan ayam goreng kan. Marvin merangkul Aileen membawanya ke resto ayam goreng. Kalau gue bisa tahu lu itu istri sungguhan atau hanya pura-pura, gue bisa mencegah jika suatu saat lu akan dijadikan pancingan buat menjebak Kavan. Sayangnya lu kuekeh gak mau ngasih tahu, batin Marvin sembari menatap wajah bahagia Aileen saat ini. Udah lama ya Lin kita gak jalan berdua kayak gini. Iyalah, apalagi sejak abang merantau entah kerja apa, jarang banget ada waktu kan sekalinya pulang udah kayak misterius banget. Kadang tahu-tahu ngilang, udah mirip kuyang aja bang, jawab Aileen sambil menikmati ayam goreng kesukaannya. Dia sampai lahap banget makan nambah nasi 2 porsi. Hehehe, namanya juga lagi berjuang biar jadi orang sukses, sahut Marvin tersenyum. Oh ya gimana kehidupan lu sama Kavan setelah menikah? Dia beneran bersikap seperti suami pada umumnya kan ke lu? Marvin kembali mengulik pertanyaan pada Aileen. Sepertinya informasi dari Aileen sangat berarti buat dia. Emang sikap suami ke istri yang sesuai itu gimana sih bang? Tanya Aileen balik. Perhatian, Tuan Mah paling perhatian ke gue. Romantis jelas dia pria yang sangat romantis meskipun di depan orang lain dia galaknya nyeremin. Royal jelas dong, harta dia 12 turunan gak bakalan habis, jadi gak mungkin gue hidup susah kan. Yakin dia memperlakukan lu kayak gitu, selidik Marvin. Kenapa lu manggil dia masih pakai kata tuan? Apa gak ada perbedaan antara jadi istri dan jadi karyawannya? Ah
itu mah lidah gue aja yang kebiasaan bang. Kalau dari tuan sendiri mah suruh gue manggil dia dengan namanya aja. Kilah, Aileen santai. Gue pikir laki-laki licik seperti dia itu tidak akan bisa bersikap lembut pada semua orang. Dia akan menganggap semua orang adalah aset yang bisa menguntungkannya. Dia tidak benar-benar tulus, tetapi jika lu merasa dia baik dan sayang baguslah. Masa sih gitu, gue ngerasa Bang Marvin ini kayak mengenal betul Tuan Kavan deh, apa sering stalking ya? Siapa sih yang gak tahu kehidupan Kavan Mallory, hidup yang selalu di-share publik di semua media, bahkan hal pribadinya aja semua orang tahu. Hanya pernikahan dengan lu aja yang seolah ditutup-tutupi, gak ada orang yang tahu, gue aja kalau gak denger dari lu gak bakalan tahu. Ya berarti ada kan hal pribadi Tuan yang kagak dipublish, sahut Aileen membantah. Lu gak keberatan kalau hubungan lu sama Kavan dirahasiakan, selidik Marvin jeli. Kenapa? Ya kagak, ini hubungan sebuah pernikahan lo Lin, lu juga tahu kan kalau Kavan itu si Casanova playboy yang digandrungi semua wanita. Bahkan lebih elit dan lebih cantik dari lu, masa lu gak ada khawatir sama sekali sih kalau ini trik Kavan? Sehingga dia masih tetap aman bergonta-ganti perempuan tanpa akan menjatuhkan citra buruknya. Karena tidak ada yang tahu kalau dia sudah beristri. Dan andai kata lu mau menuntut hak lu, atau mau mencari keadilan lu, semua orang gak bakalan percaya kalau lu bener istrinya, bisa aja akan orang mikir lu ngaku-ngaku. Sekarang kasih tahu gue, jelasin ke gue Lin apa motif sebenarnya Kavan menikahi lu. Lu kenapa sih bang? Kenapa sekarang lu berubah jadi investigator sih? Mana lu kepo banget lagi sama urusan pribadi orang? Mau jadi admin lambe turah lu, protes Aileen jengkel. Ngerasa aneh aja dengan kekepoan Marvin yang seolah memaksa Aileen harus menjelaskan hal-hal pribadinya. Ya karena ini elu Lin, gue peduli sama lu, gue gak mau lu terjebak dalam permainan si Casanova itu. Bang, gue tahu lu care sama gue, lu selalu ngelindungi gue, tapi gak harus semua hal pribadi gue lu tahu bang. Gue bisa jaga diri, selama lu pergi ngilang misterius, siapa yang jagain gue kalau bukan gue sendiri? Jadi gue udah terbiasa tanpa lu, mending lu urus diri lu itu bang. Lu yang lebih mencurigakan tahu gak? Kerja dirahasiakan, tempat juga dirahasiakan. Gue khawatir lu ikut agen-agen sesat rahasia, tuding Aileen balik. Kenapa lu jadi balik nuduh gue? Protes Marvin. Ya siapa tahu kan, gue kan juga gak tahu lu sekarang, banyak perubahan yang berbeda dari lu bang. Lu udah kayak orang lain bukan abang gue yang dulu, tatapan lu ngeri kayak penjahat yang mau menghabisi musuhnya. Pertanyaan lu udah kayak admin lambe turah, kepo abis. Bersambung.